penerbangan guys, mau menuju ke Harbin. Tujuan kami ke Harbin salah satunya itu untuk berkunjung ke Ice and Snow World guys. Nanti cara ke kotanya gimana nanti saya kasih tahu guys. Gak ada train guys dari sini. Jadi kita either naik bus atau naik TT. Baru turun dari pesawat langsung terasa dinginnya guys. Padahal kita di indoor, di dalam gedung guys. Wah, let's go. Lagi cari informasi dulu, tak TT atau naik bus guys. Wah guys, itu sebelah kiri tentara beneran tuh. Saya kira patung guys, tapi baguslah biar aman guys. Saya kira patung, 2 orang berdiri di sana. Dari sini kita bisa beli tiket untuk naik shuttle busnya ke kota guys. 世贸大道，我能看见世贸大道什么位置吗？那江北前走。江北前进道口，应该下车之后了，应该没有太远了。好，万碧云南酒店路线。对，他让你坐4号线江北前进道口，下车之后步行14分钟。你要3号门出，就是在大厅里面走，在大厅里走3号门出去。3号门出去对，3号门出门就是。就是了。OK。它每40分钟一班，每40分钟大概是11点半左右。11点半左右。对，大约11点半左右。好，谢谢，多谢。Nah, udah dapat tiket guys, 20 yen. Jadi jangan takut bertanya guys, malu bertanya sesat di jalan. 20 yen, anak-anak cuma 10 yen. Tanya ke orangnya aja, saya mau ke sini. Tunjukin aja di trip.com alamat penginapan kita di mana, dia bakal kasih tahu kamu naik bus ke berapa, bus nomor berapa. Ini bus nomor 4. Jadi kita naik sampai sana lah, murah. Kalau kita naik TT, soalnya koper kami banyak, kalau sebanyak ini pasti perlu ya minimal 3 TT lah. Coba saya cek, itu sekitar 95 yen. Jadi bayangin 3, soalnya yang gede itu XL 285 yen, jauh lebih mahal. Jadi kalau 3 ini hampir 300 yen. Kita naik bus cuma 100 guys. Jadi murah banget. Jadi jangan khawatir di sini. Pokoknya keluar, arrival belok kanan, cari aja shuttle bus tiket. Nggak ngerti bahasa Mandarin, tanya ke petugasnya aja. Nanti dibantu dibeliin tiket. Yuk, kita keluar dari gate exit nomor 3. Ya, soalnya Airport Harbin ini ke kota nggak ada MRT guys, nggak ada metro. Jadi agak ribet. Nah itu, tinggal keluar aja dari pintu nomor 3 guys. Dan cukup mengejutkan, Mbak, nggak ada yang tawarin naik mobil ya, naik taksi ya. Koper kami banyak, no problem guys. Dah, santai dulu perjalanan, kalau nggak salah 1 jam. Dia bakal berhenti di beberapa stop guys. Wah, tangga coy. Nah kayak gini guys, rupanya dia satu unit ada 2. Wah, dia dibagi 2. Mungkin yang di atas kayak gini ya, ranjangnya. Lalu ada mesin cuci ya. Lalu toiletnya kayak gini. Ya,
ada pemanas tangki. Lalu ini ranjang king tadi, ini ada satu ranjang lagi. Ini ranjang queen guys. Dikasih kulkas. Lalu ada AC ya di atas. Lalu view-nya kayak gitulah. Ya view-nya ini ya pas di bundarannya lah. Ramai banget guys. Ini saya lagi di stasiun metro Chongyan Street. Nah, ini ada yang ribut-ribut mau coba makan makanan Rusia guys. So kita coba ke sana lah. Saya lihat ada satu restoran Rusia yang namanya Tonghai Russian Barbecue dengan rating sekitar 4 sekian lah. Coba kita coba lihat enak atau enggak. Saat ini temperatur masih rendah ya, minus 22 derajat Celcius. Jadi masih dingin guys. So you enjoy this so cold. Sebenarnya terlalu dingin pun nggak enak guys. Maksimal minus 10 masih nyaman lah. Kalau udah di bawah itu betul-betul sudah sangat tidak nyaman guys. Tangan saya pun pakai sarung tangan, yang sebelah terpaksa nggak pakai sarung tangan karena mau pegang HP, mau pencet-pencet HP untuk lihat jalan guys. Sebenarnya sih udah kurang nyaman tapi terpaksa guys. Dan juga kedua, HP pun selalu saya tempelin heat pack dan selalu disimpan di kantong. Kalau enggak kedinginan, baterainya dari 100% bisa drop jadi 0 guys. Ngeri guys. Ini guys, saya cek dari Tianping. Kita lihat harganya, nggak tahu oke nggak. Nah ini restoran Tonghai guys, makanan Rusia. Must eat 2023 menurut Tianping. Tianping itu kayak Grab atau mungkin GoFood lah, versi China lah, atau Michelin Star versi China guys. Jadi dia ada tulisan Chinese dengan tulisan Rusia guys. Barbecue ya semua. Barbecue gak tahu. Oh banyak barbecue ya menunya. Sotong. Ini apa nih? Fusion ya. Mungkin nggak 100% Rusia lah, udah kayak makanan lokal kayak gitu ya, di fusion dengan lokal guys. Rupanya ada menu satu lagi. Apa tuh? Ada pasta. Berapa duit? 22,9, 229. Oh 22,9. Oh, masih oke harganya. Makanan Rusia ya. Lumayan lah harganya, gak gitu mahal lah. Belasan ada, sate 2,5 yuan masih ada. Nah makanannya udah datang guys. Ini roti bakar pakai keju. Belum sempat saya foto. Ini makanannya baru keluar 2. Ini sup. Nah udah dihajar sama mereka. Enak, nice. Is it cheesy? It's nice. Wow.来，谢谢你啊！谢谢你，好，没事。哇！俄罗斯大串啊，美肉，猪美肉，好，谢谢。哇，kelihatannya enak. How the pork is nice? The pork rib, sweet or salty?
Ini youtubernya rekam guys, yang makan itu mereka guys. Oke, coba makan dulu guys. Ini pork rib guys. Pork ribnya itu biasanya kan kalau kita makan itu western food itu pork ribnya itu seharusnya manis ya. Ini sengaja pesen dikit-dikit guys, biar coba pesen satu dikit-dikit ya, pesen berbagai macam makanan, porsinya kecil-kecil. Ini fresh ini bukan yang dari kayak bubuk gitu, ini langsung dibikin. Ini bukan yang instan. Enak loh, enak loh. Yang ini kayaknya meatball deh, meatball. Pakai apa nih? Pakai kentang meatballnya ini dia bakar ya. Beef ini, beef ball. Kenyal banget guys. Di dalamnya ini kayak ada egg yolk gitu. Iya. Ini udah makan. Pedas. Panas banget. Mantap guys, mantap. Makanannya enak-enak semua. Ini enak loh. Ya, ini enak. Ini salah satu favorit saya guys, meatball dengan kentang. Pertama kalinya coba makanan khas Rusia, tapi saya yakin ini bukan pure Rusia guys. Ini pasti udah mix dengan makanan Chinese guys. Ini apa? Ini sapi. Wah. Ini beneran enak guys. Saya gak bercanda guys, beneran enak. Dia rotinya manis, kejunya asin, cheesy, mushroomnya garing. Kita coba ayamnya guys, ayamnya. Wah. Ayam dengan kuah kecap gitu, asin. Dan tomatnya. Enak sih. Cuma tadi saya lihat nggak ada menu nasi. Mantap. Jadi kenapa ada makanan Rusia di sini? Jadi dulunya sempat ada tahun awal abad 20 di puncaknya itu ada sekitar 100.000 orang Rusia yang datang ke sini guys. Orang Rusia ini banyak membawa ya makanan mereka itu ke sini. Sejak saat itulah makanan Rusia banyak ditemukan di kawasan ini. Tapi orang Rusia sekarang ini kebanyakan sudah direpatriasi, udah balik lagi di tahun 40-an kalau nggak salah, udah kembali lagi ke negara mereka. Jadi Rusia di China ya mungkin cuma ribuan orang lah. Banyak di antara mereka pun udah keturunannya yang mereka ngaku orang Chinese, udah bukan orang Rusia guys. Tapi jejak arsitektur Rusia di Harbin ini masih sangat kuat. Makanannya juga masih banyak ya, restoran Rusia yang terdapat di Harbin ini ya. Ini salah satu yang saya rekomendasikan. Enak banget. Lokasinya nanti saya taruh di bagian deskripsi guys. Di Harbin ini kalau winter gak enaknya itu karena letaknya di paling timur ya. China ini kan dia kebijakannya itu satu zona waktu. Jadi seharusnya Harbin ini bukan cuma 2 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat, sebenarnya lebih guys. Dan Harbin terutama kawasan utara ya, utara timur lautnya China itu pas winter itu siangnya itu cuma sebentar guys. Matahari terbit itu udah jam 7 lebih. Tapi terbenamnya itu jam 4 guys. Jadi jam 4 di sini udah gelap. Jadi waktu kita untuk enjoy
berkunjung ke tempat-tempat yang hanya bagus dikunjungi sewaktu siang ada sinar matahari itu jadi pendek guys. Itu yang nggak enak sih. Makanan ya di China ini harus pintar-pintar cari lah guys. Bisa cari di Tianping atau Meituan karena di sini Google ya di ban jadi nggak update itu makanannya itu. Atau kalau mau gampang cari aja dari ChatGPT ya. Restoran ini saya dapatnya dari ChatGPT. Saya cari Russian restaurants in Harbin ya ketemu. Jadi saya cari satu-satu. Sudah itu saya cek di Apple Map, cek di Tianping dan lain sebagainya ketemu. Nah, restoran ini cocok, enak. Sebenarnya masih ada banyak restoran lainnya, ada yang dekornya itu lebih Rusia lagi, lebih klasik lagi, tapi takutnya kemahalan. Reviewnya ada beberapa, walaupun terkenal udah lama, reviewnya 3 bintang gitu. Kurang yakin makan di sana. Di sini pas harganya juga not bad lah. Masih masuk guys. Ramai juga loh restorannya. Banyak orang lokal yang makan di sini. Ini mau naik kereta lagi untuk pergi ke sebuah taman guys. Taman yang ada snowman gede setinggi 18-19 meter guys. Nah udah mulai kelihatan guys. Jadi tadi kami jalan dari MRT Lilac Park ya, Metro Lilac Park. Jalan ke sini ya sekitar 20-an menit lah. Lumayan jauh juga guys. Tapi keren. Lilac Park ini ya itu adalah music park guys. Jadi kayak taman yang bertemakan musik. Berada di bantaran sebuah sungai guys, Sungai Songhua. Jadi di sini mereka membangun sebuah snowman yang sangat besar setinggi 18 meter guys, agar warga di sini bisa foto-foto. Biasanya pas akhir tahun aja guys. Ada ini. Kota Harbin ini merupakan ibu kota provinsi Heilongjiang guys. Dan sering disebut sebagai kota es ya, kota esnya China karena memang dingin banget guys. Di sini banyak gedung-gedung berarsitektur Rusia karena memang akhir abad 19 Rusia masuk ke sini untuk membangun China Eastern Railway guys, jalur kereta api. Jadi sejak saat itu banyak orang-orang Rusia yang bermigrasi ke sini guys. Tapi dulunya kota ini dikuasai oleh Manchu guys, Manchuria. Dan nama Harbin ini sebenarnya ada artinya dalam bahasa Manchu, itu artinya tempat mengeringkan jala ikan guys ya. So kita nyebrang ke sana untuk melihat snowman-nya, manusia saljunya dari dekat guys. Let's go guys. Dingin banget guys. Tadi iPhone dari 80% baterainya buat foto sebentar, keluarin buat foto sebentar aja langsung mati. Pas dinyalain sisa 10% guys, ngeri juga. Jadi ini mau terbangin drone jadi takut baterainya tiba-tiba ngedrop. Ya lumayan 18 meter. Di sini tertulis Tamelongjiang, Longjiang yang indah guys. Bahkan satu snowman pun bisa jadi objek wisata guys. Cuma anak saya tanya kok hidungnya gak dipasangin carrot guys. Saya bilang carrotnya wortelnya kekecilan. Yuk kita ke dalam, kita lihat ada apa di dalam sana. Oh, dalamnya toko merchandise guys. Coba kita jalan ke belakangnya snowman, kita lihat ada apa ya. Ini kayaknya sungai deh, Sungai Songhua guys. Belakangnya ini ada taman, dan di seberangnya itu adalah Ice and Snow World-nya guys. Di malam hari kurang jelas sih. Ya ini sungainya ini. Di sungai inilah mereka mengambil balok-balok es dari sungai yang sudah beku ini untuk digunakan untuk membangun Ice and Snow World itu guys. Di sebelah sana itu adalah pusat kotanya Harbin guys.
nggak banyak gedung-gedung pencakar langit di sini sih. Oh, ini juga arsitekturnya arsitektur Eropa ya guys. Dingin guys, beku. Beneran beku guys. Nah, saat ini jam 6.30 ya, gak malam-malam amat. Temperaturnya mencapai minus 24 guys. Dan cuma masalahnya feels like minus 27. Gila. Ya, jadi di samping snowman-nya ini saya tunjukin ada apa aja selain toko souvenir tadi ya. Nah, itu snowman-nya. Nah, di sampingnya ini sebenarnya gak ada apa-apa sih. Ini cuma kayak aula yang kosong. Kayaknya sering digunakan sebagai tempat konser deh, konser musik guys. Ya, jadi kosong guys. Cuma arsitekturnya ya lumayan lah, bergaya Eropa, bergaya Rusia guys. Karena taman ini bertema musik. Ya, jadi sebenarnya panjang sih tamannya itu ya, lebar dari barat ke timur lumayan panjang, sambung lagi ke selatan guys. Dingin banget. Oke guys, kami mau ke mall dulu, nanti baru nyambung deh. Nanti jalan-jalan ke tempat lain lagi, kita nyambung lagi ya videonya, vlognya. Gak tahan guys, dingin banget.